Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita bahas yang belakang-belakang, karena yang jalur belakang kadang lebih greget gitu ya. Kita akan bahas apakah anal seks itu lebih enak. Jadi buat teman-teman yang pernah kepikiran, ngaku aja nggak apa-apa. Kalian sempat mikir apakah anal seks itu lebih enak? Ada yang bilang rasanya lebih sempit, lebih menggigit, lebih greget, lebih menggairahkan. Ada juga yang bilang ini sakit banget. Ada yang melakukannya biar gak hamil, ada yang melakukannya karena ada tekanan, ada yang melakukannya karena harus barter. Macam-macam alasannya. Ada juga yang penasaran tapi takut melakukannya karena takut jebol. Takut kalau kentut gak ada bunyi, takut kalau berak harus langsung ke kamar mandi karena sudah terlalu lower. Tapi pertanyaannya, anal seks itu apakah enak? Apakah boleh? Apakah bahaya? Jadi hari ini aku akan bongkar tentang anal seks. Jadi buat kalian yang sensitif perkara ini atau ngeyelan perkara ini, kalian skip aja videonya, carilah video atau tontonan yang baik untuk egomu. Kita akan bahas tentang faktanya dulu. Fakta yang harus kalian tahu adalah bahwa anal seks itu tidak diperkenalkan semata-mata hanya lewat video porno yang kalian tonton atau film-film biru atau situs-situs porno. Kamu salah besar, ini adalah bagian dari sejarah. Sejarah apa? Sejarah seksualitas manusia. Meskipun praktek anal seks ini tuh sudah lama, masih banyak orang yang buta soal anatomi tubuh manusia atau anatomi tubuhnya sendiri. Apalagi tentang resikonya. Mereka kira mereka manusia-manusia tolol yang menganggap lubang silit itu adalah lubang alternatif doang. Biar nggak hamil, lubang selain vagina. Padahal anus atau rektum ini atau silit ini tadi itu dindingnya sangat tipis. Salah teknik bisa sobek, luka, lecet, dan infeksi gampang banget terjadi di situ. Makanya kita kalau cuma ikut-ikutan karena nonton bokep, kita cuma ikut-ikutan dipaksa pasangan atau diiming-imingi pasangan atau dihasut pasangan dan nggak tahu faktanya gimana, rugi besar. Dan siap-siap kalian kecewa karena realitanya nggak semulus itu. Kalau kamu sama suamimu atau kamu sama istrimu mau nyoba anal, kalian harus komunikasi dulu. Ini bukan permainan ego, jadi kalau salah satu pihak nggak mau, yo jadi paksa, jadi solo, ya. Percuma kamu sebagai laki-laki stamina besar, barang besar, tapi kalau perempuanmu itu nangis kesakitan dan merasa terlecehkan, merasa tercoreng harga dirinya, cuman gara-gara egomu aja, percuma. Itu namanya bukan seks, itu namanya penyiksaan. Misal nih, ya udah oke, Pak, aku mau, oke yang aku mau gitu ya. Komunikasi itu bukan cuma kata-kata aku mau di awal, tapi bahasa tubuhnya harus kamu lihat, harus kamu baca, desahannya, meringisnya, aduhnya. Aduhnya tuh aduh untuk stop atau aduh untuk lanjut. Meringisnya itu masih bisa diulang lagi atau udah cukup aja sampai di situ. Ingat, seks itu kalian main berdua. Kalau kamu mainnya sendiri, mainnya solo, mending kamu push rank. Sekarang aku kasih tahu step by step cara amannya. Pertama, lubrikasi itu penting. Karena apa? Karena silit itu tidak memproduksi pelumas sendiri. Jadi harus dilubrikasi dengan apa? Dengan lubrikan yang water based. Yang jelas harus Bepom. Jadi kalau kalian lihat di toko online itu banyak orang jual lubrikan yang mereknya nggak jelas dan dari Cina gitu ya. Beserta kondom-kondomnya yang dot-dotsnya itu bisa lepas. Jadi jangan beli yang kayak gitu. Beli yang produk Indonesia aja, produk lokal yang bisa kita temui di Indomaret atau Alfamart atau apotek. Ingat kalau kamu lewat depan aja, lewat vagina aja itu harus basah dulu, harus ada foreplay dulu. Apalagi silit. Silit itu nggak ada pelumas alaminya. Jadi pastikan itu terlubrikasi dengan baik. Dan pemakaian lubrikasi ini tidak hanya sekali doang. Udah tahu ini nggak ada lubrikasi alami. Kalau kalian main lewat depan itu kan terlumasi terus. Jadi kalau kalian main lewat belakang itu lubrikannya emang harus boros-boros, nggak boleh pelit-pelit. Yang kedua, gunakan kondom. Nggak usah plastik wrap, nggak usah plastik aneh-aneh, apa meneh tas kresek, pakai kondom. Jangan cuman ketipu dengan mitos main belakang biar gak hamil doang. Enggak, masih banyak penyakit menular seksual yang lain. Bukan berarti kamu atau pasanganmu tuh mendua atau jajan di luar. Enggak, tapi silit itu banyak bakterinya. Itu namanya silit itu kan keluar tai, Cuk. Kita nggak pernah tahu di usus kita masih ada tainya atau enggak kan. Nggak mungkin kamu mau anal cuci usus dulu. Repot. Jadi pastiin menggunakan kondom. Dan kalau kamu tipe yang ngawur, pindah dari depan ke belakang, belakang ke depan, pastikan kondomnya berbeda. Buat belakang sendiri, buat depan sendiri tidak boleh dicampur. Ya, karena
Sekali lagi, itu silit tempat keluar tai. Yang ketiga, mulainya itu perlahan. Jadi nggak bisa langsung mbok masukin manukmu yang sudah ereksi super duper luar biasa keras. Pakailah hal yang lebih kecil dulu, pakai tangan dulu. Tangan ya ojo langsung jempol. Ojo langsung 2 jari, 3 jari, 5 jari sak tanganmu mlebu kabeh. Enggak, pastikan yang kecil-kecil dulu. Jentik kek, ujung jentik kek, dilihat responnya bojomu piye, enak nggak mah? Lanjut nggak mah? Tanyain dulu, jangan membisu cangkemmu. Ya kalau speak pinter, masalah kayak gini kicep, nggak boleh. Justru masalah kayak gini kamu harus lebih cerewet. Tanya pasanganmu. Lihat responnya, dengerin nafasnya, itu sinyal. Atau kalian bisa pakai sex toys yang kecil. Berikutnya, kalau mau pakai mainan yang aman. Kalau mainan di anal itu harus ada pegangannya. Jadi mainan di anal itu tidak boleh yang bentuknya kayak kapsul doang, nggak ada pegangannya. Karena apa? Pertama, kalau kalian main pakai lubrikan, itu kan udah pasti tanganmu udah kena lubrikannya di mana-mana karena harus banyak. Bayangin itu nanti nggak bisa dicabut. Terus ngeluarinnya gimana? Ngeden. Iya, nek ngeden metune dolanan tok, nek ngeden metune mbek ampas. Jangan sampai bikin malu gitu loh, kayak, "Mbak, udah terlanjur sampai dalam, ngeden pun nggak keluar, tainya pun nggak ikut keluar, Mbak, ke IGD." Nyampe IGD ditanya, "Apa Bu keluhannya? Kok mukanya seger, panas juga enggak, keringetan mungkin. Apa Bu keluhannya? Apa Pak keluhannya?" Jawabmu piye? Kata kok, "Nganu Mbak." Nganu kan? Apa coba? Komen di bawah, gimana cara mengeluarkan mainan dari silit gitu. Kamu ke IGD ngomongnya apa? Nganu Mbak, mainannya nyangkut. Dilihat, mana Bu yang nyangkut? Di telinga nggak ada, hidung nggak ada, di mana? Di tangan, cincin mungkin. Kalau pergi ke IGD ya ibu-ibu, bapak-bapak, bukan ke damkar. Ya kalau cincin nyangkut mungkin ke damkar oke, tapi kalau mainan nyangkut di silit tidak ke damkar perginya ya. Ke IGD, pencabutan mainan yang tersangkut di dalam silit. Yang terakhir, dengarkan tubuhmu, mulai dari apa desahannya. Jadi semuanya itu sinyal. Misal ada gerak tubuhnya yang gimana, mengencang atau gimana, itu semua sinyal. Jadi buat bapak-bapak, tolong dengarkan tubuh istrimu. Desahannya, gerakan tubuhnya, kata-katanya, pandangannya. Kalau sudah mau stop, udah ngerasa dia kesakitan, stop, gak usah dipaksa. Kalau kamu memaksa terus bisa bikin otot di sekitar silit itu rusak. Efek jangka panjangnya adalah bisa kehilangan kontrol ketika BAB alias peciritan. Sekarang kita bedah tentang mitos dan faktanya. Mitosnya adalah seks anal bisa bikin cewek lebih rapet, itu mitos. Jadi anus itu juga ada ototnya gitu ya, dia bisa mengecil membesarkan. Kalau kalian berak juga bisa kayak gitu kan. Yang bikin sakit itu atau yang bikin trauma itu ketika dimasukin atau dimainkan tidak menggunakan pelumas, gak ada aba-abanya, langsung casbleng gitu. Nah itu. Mitos yang berikutnya, seks anal cuman buat gay, cuman buat boti-boti, enggak. Jadi seks anal ini bukan cuman gender, tapi ini tentang preferensi. Banyak juga pasangan heteroseksual yang melakukan hal ini. Mitos yang berikutnya ini paling tai sih. Kalau dia mau anal berarti dia liar. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama sekali. Bisa aja dia penasaran atau ngerasa itu adalah variasi seksual. Jadi seksualitas itu luas, jangan dikotak-kotakin. Kembali ke pertanyaan, jadi amankah seks anal itu? Jawabannya menurutku adalah mungkin gak aman kalau kamu tahu caranya. Kalau kamu tahu anatomi tubuhmu, kamu tahu karakteristik silit itu seperti apa aja yang ada di dalamnya, apa aja kemungkinannya. Begitu kamu mengenal, kamu tahu cara menanganinya, betul? Dan semuanya bisa nikmat kalau dua-duanya setuju, dua-duanya suka, dua-duanya senang, dua-duanya menikmati. Tapi kalau kamu gas-gasan, asal-asalan, nggak akan seks itu jadi nikmat, yang ada jadi trauma. Ingat, seks itu bukan nekat, tapi itu kesenangan bersama. Jadi kalau kamu pengen pasanganmu puas dengan anal seks yang kamu inginkan, jangan cuma perhatikan batangmu, tapi perhatikan juga lubangnya. Mikir juga gimana perasaannya, mikir juga setelah melakukan ini, aku harus nge-treatment apa nih? Gimana caranya dia bisa merasa dihargai, diinginkan, dicintai setelah melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena pada akhirnya seks itu bukan cuma soal durasi, kekuatan, ukuran, tapi soal rasa puas yang bisa kalian bagi berdua. Dan kalau kamu paham tentang itu, trust me, kamu udah selangkah lebih maju daripada orang di luar sana yang nggak nonton konten ini. See you in the next video, bye!